Dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen terhadap mahasiswi di Universitas Victory Sorong berbuntut panjang. Dua mahasiswa, salah seorang diantaranya adalah korban pelecehan, mengaku telah dikeluarkan pihak kampus. Sementara satu mahasiswa lainnya yang adalah ketua Presma, Muhammad Yoga, juga menyatakan ia telah dikeluarkan dari kampus tanpa alasan yang jelas, karena dituding menjadi penggerak demonstrasi atas dugaan yang sama pada 2 pekan lalu. Oleh sebab itu, puluhan mahasiswa bersama sejumlah organisasi kepemudaan kembali berdemonstrasi di depan kampus Universitas Victory, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11, Kota Sorong, Papua Barat, Jumat 2 Desember 2022. Demonstrasi dilakukan untuk menuntut penjelasan dari pihak kampus yang telah mengeluarkan kedua mahasiswa secara sepihak tanpa ada konfirmasi serta meminta keadilan. Pasalnya, oknum dosen berinisial MM, terduga pelaku kekerasan dan pelecehan, diketahui tetap beraktivitas di kampus seperti biasa, sementara korban justru dikeluarkan dari kampus. Saya dikeluarkan secara sistem tanpa sepengetahuan, kemudian saya melihat di website Dikti dan kemudian di situ statusnya dikeluarkan. Jadi sebelumnya tidak ada pemberitahuan maupun SK dan lain sebagainya, pemanggilan dan lain sebagainya. Sampai saat ini saudara sudah coba mengkonfirmasi ke pihak kampus tentang dugaan atau adanya proses DO yang dilakukan oleh pihak kampus? Ya, jadi pihak kampus sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan klarifikasi terkait dengan adanya pengeluaran saya bersama korban. Seperti itu. Para demonstran menuntut rektor datang menemui mereka untuk memberikan penjelasan terkait pemecatan 2 mahasiswa serta meminta terduga pelaku dipecat sebagai dosen. Dugaan kekerasan dan pelecehan oleh oknum dosen perempuan terhadap seorang mahasiswi telah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Korban awalnya bungkam karena malu. Namun setelah beberapa kali mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan seksual sesama jenis, korban akhirnya menceritakan aib tersebut kepada rekan-rekannya. Demonstrasi atas dugaan kekerasan dan pelecehan seksual juga telah dilakukan pada 2 pekan lalu, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Korban justru dipecat dari kampus. Korban juga telah melaporkan dugaan kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa dirinya ke pihak kepolisian. Menginginkan suatu nilainya supaya lebih bagus. Nah, akan tetapi sampai di sini mungkin suatu hal yang tidak normal yang kemudian didesak oleh pihak daripada dekan atau oknum yang kemudian sudah didugai bahwa beliau punya kelainan seksual, ya, atau lesbian, orientasi seksualnya itu lesbian. Nah, kemudian mengajak si korban berapa kali didekan, tapi si korban tidak mau, tapi karena persoalan nilai mungkin si korban juga berpikir 2 kali persoalannya begitu, sehingga hal yang kemudian tidak diinginkan terjadi. Seperti itu, Pak. Terus menerus supaya menekan pihak kampus agar terus memberikan informasi ataupun memberikan efek jerah yang terbaik kepada mahasiswa yang terlanjur di drop out. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa teman-teman juga sedang menempuh jalur hukum ya atas dugaan pelecehan seksual dan juga dugaan drop out sepihak yang dilakukan oleh pihak kampus. Benar sekali. Sementara yang kemudian menanggulangi dari jalur hukumnya kita serahkan kepada LBH Geremis agar kemudian dari langkah hukumnya diambil. Sementara untuk mendesak supaya rektor buka suara dan kemudian lebih pro terhadap mahasiswa, maka gerakan. Akibat demonstrasi, aktivitas perkuliahan terpaksa dilakukan secara daring. Wartawan Papua Channel yang ingin meminta klarifikasi terkait dugaan kekerasan dan pelecehan seksual belum dapat menemui rektor atau pihak berwenang. Rektor dikabarkan tidak datang ke kampus tanpa alasan yang jelas. Salah seorang staf kampus yang ditemui di pelantaran kampus juga menyatakan tidak bersedia memberikan keterangan. Tim Liputan Papua Channel.